Mazmur 46. Iya, kita baca Mazmur 46. Iya, dari ayat 1. Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan. Dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Iya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 5. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Sekali lagi perhatikan, kalau Allah ada di dalam Anda, Anda tidak akan mengalami kegoncangan. Sekalipun di sekeliling kita tetap ada kegoncangan. Di dalam kita ada kegoncangan, ada masalah, tetapi iman kita menguatkan, iman kepada Tuhan menguatkan kita bahwa kita tidak akan binasa, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita. Maka di sini dikatakan kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kita tahu bahwa hidup kita yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau kita haus, marilah kita makan, kita minum. Iya, maka di dalam kita akan ada aliran-aliran sebuah sungai. Nah, saudara, itu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau kita tahu firman Tuhan adalah, ya saudara, firman Tuhan adalah air kehidupan. Firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah juga air kehidupan. Dan kalau dia ada di dalammu dan Anda selalu merasa haus akan lawatan jamahan Tuhan, haus akan kebenaran firman, dan haus akan janji Tuhan, di dalam Yohanes dikatakan, kalau kamu haus, mari ambil dan minum. Maka di dalammu akan ada aliran-aliran sebuah sungai. Dan di dalam kita akan ada aliran sungai. Dan aliran sungai itulah yang membuat kita tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat. Karena ada aliran sebuah sungai, Anda perhatikan, Roh Kudus adalah aliran sebuah sungai yang mengalir di dalammu, dan Anda akan mengalami mana kekuatan yang Tuhan berikan, dan Anda tidak menjadi lemah lagi. Nah, saudara, kalau Anda lihat di Yohanes 7 ayat 37, iya, dan pada hari terakhir itu, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Yesus berseru, barang siapa haus, kalau orang itu haus akan firman, haus akan hadirat Tuhan, haus akan janji Tuhan, haus akan lawatan Tuhan, maka di sini dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Baiklah datang. Iya, Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, baiklah orang yang haus akan Tuhan, orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar dia datang, dan dia datang pada Tuhan, dan jangan dia merasa bosan, dia terus harus datang, tekun, setia, dan selalu merindukan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa iya, datang kepadaku dan minum. Saudara, dia tidak bilang datang kepada Tuhan dan mengemis dulu. Ya, tidak. Tuhan sudah sediakan.
setiap kita yang haus, setiap kita yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, datang memuji Tuhan, menyembah Dia, baca Alkitab dan renungkan firman dan ucapkan doa-doa, dan iman Anda akan bangkit. Maka disinilah Anda akan temukan Dia katakan, baiklah ia datang, baiklah Anda datang dan minum. Artinya Tuhan sudah sediakan apa yang menjadi keperluan Anda, dan air kehidupan itu Dia sudah sediakan bagimu. Firman dan janji Allah akan menguatkan engkau. Maka ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, sehingga sampai ke titik di mana Anda harus Anda percaya karena Anda terus membaca Alkitab, mendengungkannya, menyembah, dan selalu datang pada Tuhan. Dan Tuhan sediakan, selalu sediakan. Tuhan sediakan air kehidupan itu. Dia sediakan firman Tuhan, Dia sediakan. Dan sekarang Anda tahu bahwa renungan-renungan itu begitu banyak diberikan. Bagi yang haus, ini adalah waktu zaman akhir. Sebab itu dikatakan, di sini dikatakan pada hari terakhir, zaman akhir ini akan ada banyak kebenaran firman. Ada banyak, saudara, Anda bisa membaca dan merenungkannya. Dan dikatakan di sini, maka akan naik percaya Anda, sehingga barang siapa percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci yang mereka baca, renungan yang mereka baca, ayat firman yang mereka baca. Kalau mereka percaya dan mereka baca dengan lapar dan haus, dengan orang yang sangat membutuhkan itu, maka di sana dikatakan bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, yakin saudara, kalau Anda baca Alkitab terus dengan rasa haus akan Tuhan, haus. Kita mungkin tidak lihat Tuhan dengan mata, tapi waktu kita baca Alkitab, kita akan mengalami sesuatu seperti hidup ayat-ayat itu. Dari logos menjadi rema, dari hanya tulisan seperti hidup, seperti bisa dikunyah, bisa diminum, bisa dirasakan, saudara. Maka setiap firman yang Anda baca, percayalah, kalau Anda baca dengan hati yang haus akan Tuhan, Anda akan mengalami bahwa iman Anda akan naik. Maka itu dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan kitab suci. Artinya Anda baca Alkitab, Anda baca pasal-pasal itu, ayat-ayat itu, baca, karena dituliskan seperti yang dikatakan oleh kitab suci, oleh Alkitab ini. Maka dari dalam hati orang itu yang suka membaca firman Tuhan dan mendengarnya dan merenungkannya, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ayat 39 dikatakan, yang dimaksudnya pengertian ini adalah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang dimaksudkan dari ayat 37-38 dijelaskan Tuhan di ayat 39. Yang dimaksud aliran-aliran sebuah sungai adalah Roh Kudus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus, yang membawa Yesus dari kematian dan dibangkitkan, dihidupkan oleh Roh ini, dan membawa Tuhan kembali ke surga dan memerintah di sana. Dan apa yang diberikan kepadamu itu, diberikan juga kepada siapa yang percaya. Dan percaya saudara, kalau dialah Roh Kudus itu sudah dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, Dia berikan kepada Anda, Dia berikan kepada saya, Dia berikan kepada orang yang mau baca Alkitab, yang baca dengan haus dan lapar akan Tuhan. Saya ingat saudara, saat saya dipenuhi Roh Kudus, saya tahu masalah, Tuhan hanya pakai saya untuk saya berjumpa dengan Tuhan. Maka dalam masalah kebangkrutan suami saya berdoa dan
Saat saya berdoa, ada satu kerinduan di hati itu, baca Alkitab, baca Alkitab. Setiap hari kemana-mana di tas saya ada Alkitab. Dan saat anak-anak saya jalan dan melihat dan dengan suami saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, saya baca Alkitab. Mereka jalan-jalan di mall atau lihat apa, saya baca Alkitab. Sampai pulang saya baca Alkitab. Satu hari bisa berapa kitab, saudara ya? Bukan seluruh Alkitab kan, ada Matius, Markus, ada satu hari bisa berapa, sehingga cepat sekali habis baca Alkitab itu. Ada haus dan lapar. Dan kemudian Anda tahu, saat saya dipenuhi Roh Kudus, saya berdoa, saya dipenuhi Roh Kudus, saya punya lapar dan haus membaca Alkitab. Dan saya tahu itu aliran sungai. Sehingga setiap kali saya berdoa dengan Anda, saya tidak mempersiapkan apa, tapi saya berdoa. Dan apa yang Tuhan taruh di hati saya baca bagi Anda. Dan Dia akan memberikan pengertian, karena saya tahu bahwa saya sudah berapa kali membaca Alkitab ini. Dan saya tahu terhubungnya di mana, karena Roh Kudus ada di dalam saya. Maka saudara, Anda lihat di sini ayat 39, yang dimaksudnya, huruf besar, yang dimaksud oleh Tuhan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu masa Yesus belum naik ke surga, saudara. Nah, waktu Yesus sudah naik ke surga, kemudian roh itu turun di kamar loteng Yerusalem. Maka sampai saat ini roh itu ada dengan orang-orang percaya dan yang tinggal di dalam Anda. Saya mengakhiri pembacaan Mazmur 46 ini ya. Anda lihat, kota Allah, kehidupan Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda, bahkan semua kediaman yang maha tinggi, Anda adalah tempat roh Allah, tempat kediaman Tuhan. Maka dikatakan disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Sebab itu Roh Kudus harus dirawat, Roh Kudus harus disukakan, Roh Kudus harus diajak, saudara, untuk kita pekakan suaranya. Dan waktu kita pekakan suara Roh Kudus disukakan, saudara. Karena kita merawat hubungan dengan Tuhan, percakapan dengan Roh Kudus. Maka di sini dikatakan Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalam orang itu. Allah ada di dalam Anda dan saya yang selalu punya hubungan dengan Roh Kudus. Maka kota itu tidak akan goncang. Masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, tapi Anda bisa tetap tenang karena Tuhan berjanji. Tuhan merencanakan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Artinya Anda tetap akan ada damai. Karena masalah apapun, orang yang tidak punya Tuhan mungkin akan goncang. Tapi kalau Anda punya Tuhan, mungkin orang lihat masalahmu berat dan besar, tetapi karena ada aliran sungai, Anda adalah tempat kediaman Tuhan, tempat hubungan yang manis dengan Tuhan. Maka Anda tidak mengalami kegoncangan, walaupun orang lihat masalah Anda terlalu berat, tetapi Anda tidak mengalami stres. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan yang memberikan iman kepada kita. Maka di sini dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi malam hari Anda berdoa, Anda tidur, Anda istirahat, Anda percayakan kepada Tuhan semua masalahmu. Anda ucapkan doa Anda ucapkan permohonan Anda, sambil Anda tetap meminta waktu Tuhan yang terjadi, karena Dia paling tahu yang terbaik bagi kami. Maka di sini dikatakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Anda lihat, Rusia, Ukraina, semua bangsa-bangsa goncang dan semuanya terlihat masalah di akhir zaman ini. Tetapi ayat firman berkata,
kalau toh terjadi kegoncangan yang berat, Tuhan semesta alam menyertai kita. Karena itu dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan Yesus adalah kota benteng kita. Kita tidak perlu khawatir. Dia melindungi dan menjaga kita dan akan menolong kita. Sebab itu dikatakan bahwa di masa ini terdengar bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya. Berarti Tuhan sedang berbicara, saudara. Tuhan sedang berbicara di masa-masa ini. Tetaplah tenang, tetaplah percaya, tetaplah bersandar pada Tuhan, tetaplah baca firman Tuhan, tetaplah baca setiap kali saya mengajak Anda membaca untuk Anda memiliki kekuatan. Maka di sini dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi ada suara Tuhan di dalam masa-masa ini yang sedang mengalami pemusnahan bumi ini. Iya, ada banyak hal-hal yang kita lihat. Tetapi ingat, Tuhan buat perbedaan. Tetapi inilah masa kita akan mendengar suara Tuhan. Inilah masa kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Bahwa tidak ada manusia bisa melakukan ini, hanya Tuhan yang bisa. Maka kita tahu disinilah banyak orang mulai cari Tuhan. Inilah pekerjaan Tuhan di masa-masa sukar ini. Banyak orang akan diselamatkan yang belum kenal Tuhan, bahkan bisa mendengar tentang Allahnya. Yang disebut Tuhan Yesus Kristus itu. Siapa tanpa susah-susah berteriak atau menginjilnya. Maka keadaan masa ini Tuhan yang membuat mereka mendengar suara Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi. Karena di sini dikatakan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Maka yang terakhir Tuhan cuma bilang, diamlah. Semua ini masalah adalah hal untuk bisa mendengar Tuhan ada di situ. Dan juga untuk bisa kita melihat inilah pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan mau kita diam saja. Cari Tuhan. Berdoa. Baca Alkitab. Maka setiap malam saya baca satu pasal, saudara, di ibadah-ibadah ini. Dan Anda mendapatkan kekuatan. Maka ayat ini berkata, diamlah. Masa yang heboh ini, diam saja. Percayalah, Tuhan akan buat perbedaan. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Bahwa Allah ada. Di tengah masalah dan kegoncangan ini, Tuhan juga ada. Dan Allah ada di dalam hidup Anda. Di hati Anda dan di dalam keberadaan Anda. Apapun mungkin yang sedang Anda alami. Jangan menyerah. Saya teringat Bartimius yang buta. Oh, dikatakan jangan ribut, jangan ganggu Tuhan. Tetapi Bartimius tidak berhenti berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku. Saudara, jangan menyerah. Di masa ini tetaplah cari Tuhan. Kita tidak perlu heboh kesusahan kita pada orang lain. Tapi datang cari Tuhan. Dan Anda akan lihat mujizat Tuhan tersedia bagi kita. Saya percaya banget Tuhan akan tetap menolong saya, menolong Anda, menyembuhkan suami saya yang sakit. Dan juga kalau ada keluarga Anda yang mengalami sakit atau mengalami kesusahan, mari tetap cari Tuhan. Di tengah masa ini
Anda cuma perlu diam dan melihat pekerjaan Tuhan. Diam dan mendengar dari Tuhan, karena Roh Allah di dalam Anda. Anda adalah kota benteng Tuhan yang disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, yaitu Roh Kudus. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah semangat, dan tetaplah baca firman Tuhan dan berdoa. Jangan lupa terus memuji Tuhan dan menyembah. Maka di sini Tuhan semesta alam, diam ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Justru masa ini Tuhan akan ditinggikan, saudara. Dan dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yahweh.